lepaskan!" Naila Pratama berseru dengan suara tertahan dan mencoba melawan. Kedua mata indahnya menatap tajam kepada Zafir Abraham, pundak mulusnya diterkam kencang dan tubuh molek miliknya dihempaskan di atas kasur mewah yang mereka miliki sepanjang pernikahan selama 2 tahun terakhir. "Ini kewajibanmu. Diam dan patuhi!" Suara Zafir terdengar lantang dan ketus. Pria itu segera bergerak memenuhi tuntutan batinnya tanpa memperdulikan perasaan sang istri yang menderita dan tidak menerima perlakuan kasar Zafir. Naila menggenggam sprei di sampingnya dengan erat, menahan kesakitan pada titik sensitif di sekujur tubuhnya sambil melihat ke langit-langit kamar, dengan tatapan sendu dan air mata yang berkumpul di matanya. "Zafir, tolong pelankan." Namun, suara parau Naila tak pernah digubris oleh Zafir yang sibuk menuntaskan hasratnya. Setelah berselang lama, Zafir selesai dan langsung bangkit seraya mengambil baju mandinya. Dengan ekspresi datar, dia meninggalkan tubuh sang istri dan melangkah ke kamar mandi untuk membersihkan diri, sementara Naila segera menarik selimut untuk menutupi tubuh yang masih gemetaran dan masih terasa sakit. Naila memandang punggung suaminya itu, punggung yang beberapa tahun lalu selalu diusap dengan lep yang dibasahi dengan air hangat olehnya. Saat Zafir masih terbaring koma, 2 tahun lalu, Zafir mengalami sebuah kecelakaan tragis yang menyebabkannya koma selama bertahun-tahun. Takut anaknya tak akan menikah sampai akhir hayatnya, keluarga Zafir menikahkannya dengan Naila. Naila sendiri terpaksa menerima pernikahan kontrak itu sebab membutuhkan uang untuk biaya pengobatan sang adik yang sedang sakit keras. Tidak ada gaun pengantin, tidak ada acara pesta, bahkan tidak ada makanan mewah yang tersaji. Pernikahan tanpa penghulu atau pendeta itu dilaksanakan dengan suasana tegang di dalam kamar rumah sakit. Hanya disaksikan oleh Sander Abraham, ayah Zafir sekaligus pemilik perusahaan Cipro Holding Technology Ltd, sebuah perusahaan teknologi berbasis artificial intelligence terbesar di dunia, dan seorang pegawai catatan sipil. Kap jempol dari Naila dan Zafir yang sedang koma itu dibubuhkan bersamaan dan mereka resmi menjadi suami istri secara hukum. Namun, ketika keajaiban itu datang dan Zafir akhirnya tersadar, bukan tatapan kasih sayang yang Naila dapatkan, melainkan tatapan kebencian yang selalu membayang di kepalanya. Zafir tidak pernah menyetujui sebuah pernikahan, apalagi bersama seseorang yang tidak pernah dikenalnya dengan baik. Tidak ada perasaan cinta yang ada dari setiap sentuhan yang diberikan oleh Zafir kepadanya, membuat wanita itu merasa direndahkan dan hanya bisa patuh. Sesaat kemudian pria tampan bertubuh atletis, dada bidang dan perut berkotak itu sudah keluar dari kamar mandi dengan rambut basah dan handuk putih yang melilit di pinggangnya. Naila menatap suaminya dengan pasrah. Pria tampan itu tidak sebaik rupa fisiknya. Dia tidak pernah memperlakukan dirinya dengan baik walau Naila berusaha menjadi istri yang sempurna. Sejak menjadi istri Zafir, Naila melakukan semua pekerjaan rumah tangga dengan baik, mulai dari memasak, mencuci, bahkan memenuhi semua kebutuhan Zafir, seorang pewaris kaya raya yang sengaja tidak mau mempekerjakan asisten rumah tangga, hanya untuk menunjukkan kekecewaannya terhadap pernikahan yang tidak dia inginkan. "Kamu mau kemana?" tanya Naila dengan suara yang masih bergetar menahan sakit. Pada saat melihat Zafir sudah berpakaian rapi dan sedang menyemprotkan parfum kesayangan, Zafir sama sekali tidak menoleh, melainkan tetap melanjutkan kegiatannya lalu meninggalkan Naila yang tenggelam dalam keheningan kamar mewah tersebut. Naila segera menarik selimut putih dan membalut tubuhnya lalu berdiri dan berlari mengejar Zafir. "Zafir," panggilnya dari atas tangga. Zafir menghentikan langkahnya di depan pintu utama, namun dia tetap tidak menoleh. "Kamu pulang nanti malam?" tanya Naila dengan suara parau. "Pulang? Kalau tidak pulang, apakah kamu akan melaporkannya kepada tua bangka itu?" Zafir berkata ketus usai menjawab lalu melanjutkan langkahnya. Naila membeku. Tangannya menggenggam pegangan tangga dengan keras sambil menahan air matanya jatuh. Namun, sebelum Zafir menutup pintu, ia berhenti sejenak. "Jangan lupa buang bekas pengaman tadi." Bruk, Naila masih mematung ke arah pintu yang baru saja dilewati Zafir. Pria itu benar-benar tidak pernah menganggap keberadaannya di rumah itu. Selama 2 tahun terakhir, Zafir selalu menuntut haknya di atas ranjang, tetapi pria itu tidak ingin Naila mengandung benih yang dia tanam berkali-kali sesukanya. Zafir selalu memakai pengaman agar Naila tidak pernah hamil. Naila melirik bekas pengaman yang masih ada di lantai yang terasa sedingin hatinya saat ini, lalu meraihnya dan membuangnya ke tong sampah. Air mata mengalir membasahi pipi yang cantik itu. Naila tak kuasa menentang apa yang dialaminya saat ini karena dia terlanjur mencintai pria itu. Saat Zafir koma, Naila merawatnya dengan sepenuh hati, menjaga semua kebutuhan nutrisi bahkan memandikannya. Namun,
Zafir tidak mengetahui semua itu. Naila tahu, Zafir diam-diam selalu berhubungan dengan seseorang, dan Naila menebak adanya perempuan lain dalam kehidupan suaminya. Naila bahkan pernah mendapatkan informasi dan beberapa laporan dari temannya bahwa mereka melihat suaminya sedang bersama dengan wanita lain di restoran ternama. Sementara Zafir tidak pernah membawa Naila walau sekedar untuk makan bersama di luar rumah. Mengingat semua itu, Naila menghembuskan nafasnya yang terasa berat. Di dada lalu berusaha tidur setelah selesai mandi. Keesokan harinya, Naila terbangun dan mendapatkan sang suami sudah tertidur di sebelahnya. Dia tidak tahu jam berapa suaminya pulang karena sudah sangat kelelahan semalam. Seperti rutinitas biasa, Naila bergegas berdiri dan mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga. Dengan telaten dia juga sudah menyiapkan sarapan lalu melanjutkan dengan mencuci pakaian menggunakan tangan. Zafir bahkan meminta Naila untuk melakukan segala pekerjaan rumah tangga seorang diri. Semua itu demi melihat istri yang tak diinginkannya itu menderita. Padahal, dengan kekayaan yang keluarga Zafir miliki, ia dapat menyewa puluhan art untuk mengurusi rumah tangga mereka. Setelah Zafir bangun, pria itu buru-buru berangkat kerja tanpa menyentuh sarapan yang dibuat Naila. Zaf. Kalimat Naila terhenti karena bayangan Zafir sudah menghilang di balik pintu dan terdengar suara mobil, menandakan pria itu sudah berangkat kerja tanpa menyapa. Naila menatap kedua tangannya yang masih penuh dengan buih sabun. Dia sedang mencuci, namun, saat melanjutkan cuciannya, matanya melebar saat dia menemukan sebuah struk di kantong kemeja yang dipakai Zafir semalam. Hotel Internasional, kamar suite atas nama. Awalnya Naila membaca perlahan, tapi sampai di akhir struk, dia tidak dapat menahan air matanya. Sevia, mendadak, kedua lututnya terasa lemas dan tidak bertenaga. Jadi, dugaanku selama ini benar.